Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Amelia, kelainan pada perkembangan Mendra. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naftalin Azara dengan NIM akhir 233 selaku moderator dan rekan Saya Lukita Narasiwi dengan NIM akhir 234. Saya Sinta Yunizulfa dengan NIM akhir 235. Saya Jadwa Salsabila dengan NIM akhir 237. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Next. Studi kasus atau kasus yang kita dapatkan yaitu pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia, terlahir seorang bayi tanpa lengan tangan dan kaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama Nick Vujicic atau nama lengkapnya Nicholas James Vujicic. Keadaan bayi tersebut dikenal dengan tetra amelia yang tidak memiliki ekstremitas atau membra baik pada tangan maupun kaki. Keadaan yang berbeda dengan anak pada umumnya, menjadikan Nick pada awalnya tidak semangat hidup karena kerap mendapat perundungan, hingga dia mendapat motivasi dari kedua orang tuanya dan akhirnya menjadi salah satu motivator terkenal di dunia. Next. Baik, pertanyaan yang perlu kita jawab itu ada 7. Yang pertama mengenai proses diferensiasi membra, dan yang kedua mengenai pembentukan tunas membra dan diferensiasinya. Kemudian yang ketiga mengenai perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membra. Yang keempat, perkembangan sistem saraf pada perkembangan membra. Yang kelima, perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membra. Yang keenam, ada anomali yang dapat terjadi pada perkembangan membra. Kemudian yang ketujuh, ada evaluasi. Selanjutnya, baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses diferensiasi membra? Jadi proses diferensiasi membra itu diawali dengan pembentukan tunas jaringan, kemudian diikuti oleh migrasi dan proliferasi sel-sel dari lempeng mesoderm lateral. Puncak ektodermal apikal atau AER yang terbentuk dari proses proliferasi ini menghasilkan sinyal FGF8 yang kemudian mengaktifkan kembali FGF10 dan WNT untuk mendorong pertumbuhan tunas membra. FGF8 juga berperan dalam sekresi SHH yang berfungsi mengatur pola perkembangan sepanjang sumbu anterior-posterior. Sementara itu, sinyal WNT bertanggung jawab dalam penentuan sumbu dorsal ventral. Seluruh sistem pensinyalan ini secara kolektif memodulasi pola ekspresi gen Hox yang berbeda di sepanjang masing-masing sumbu perkembangan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pembentukan tunas membra dan diferensiasinya menurut sumbu proksimal distal, anterior posterior, dan dorsoventral. Di sini sudah terdapat beberapa gambar. Yang pertama ada gambar pembentukan tunas membra. Pembentukan tunas membra dimulai ketika sel mesenkim berproliferasi dari lapisan somatik pada lempeng mesoderma lateral sebagai prekursor pembentukan rangka dan somit. Kemudian sebagai prekursor pembentukan otot. Sel tersebut akan berkumpul sehingga membentuk tonjolan membulat yang disebut tunas membra atau limb bud. Pembentukan bagian depan atau belakang pembentukan tungkai depan atau belakang ditentukan oleh faktor transkripsi TBX5 sebagai ekspresi gen tungkai depan dan TBX4 sebagai ekspresi gen tungkai belakang. Pembuktian dilakukan dengan menyisipkan TBX5 dan TBX4 beserta fibroblast growing factor atau FGF di antara tunas tungkai depan dan tunas tungkai belakang pada embrio ayam. Kemudian di gambar selanjutnya terdapat pembuktian gen TBX4 dan TBX5 dalam pembentukan tungkai depan dan tungkai belakang. Dapat dilihat di PowerPoint. Gambar selanjutnya yakni tentang interaksi antara AER dengan sel mesenkim, yang mana interaksi ini merupakan penentuan sumbu proksimal distal. Sumbu proksimal distal pada tunas membra ditentukan oleh serangkaian interaksi antara sel mesenkim pada tunas membra dengan AER. Tunas membra akan terbentuk dan mengalami perkembangan melalui proses
proliferasi sel mesenkim di bawah AER, yang nantinya wilayah ini akan disebut sebagai zona progresif. Molekul AER akan menjaga pembelahan sel mesenkim dalam zona progresif, di mana proses ini molekul yang bertanggung jawab dalam FGF. Apabila AER dihilangkan dari tunas membra awal yang sudah terbentuk, bagian membra yang terbentuk hanya bagian stilopod. Akan tetapi jika FGF disisipkan pada bagian AER yang dihilangkan, tunas membra yang baru akan terbentuk. Next. Secara rinci, sel mesenkim akan meninggalkan zona progresif kemudian terdiferensiasi dengan cara-cara khusus menjadi struktur tertentu. Kemudian selanjutnya, terdapat ekspresi gen Hox pada pembentukan membra di sumbu proksimal distal yang dapat dilihat. Selanjutnya terdapat peran ZPA dalam pembentukan sumbu anterior-posterior. Spesifikasi sumbu anterior-posterior ini terjadi pada kondisi pluripoten. Pembentukan sumbu ini pada ayam terjadi sesaat sebelum tunas membra teridentifikasi. Diferensiasi sumbu proksimal distal tergantung dengan banyaknya pembelahan yang terjadi ketika sel berada pada zona progresif. Informasi yang menginstruksikan sel akan berada di sumbu anterior posterior atau dorsal ventral harus berasal dari sel lain. Kemudian sumbu anterior posterior sendiri ditentukan oleh blok jaringan mesodermal di dekat pangkal posterior, tunas membra awal, dan dinding tubuh yang disebut dengan zone polarizing activity atau ZPA. Ketika ZPA diambil dari tunas membra yang masih muda, kemudian ditransplantasikan ke tunas membra yang lain, jumlah sayap yang muncul akan menjadi ganda. Gambar terakhir yaitu pembentukan sumbu dorsoventral. Pembentukan sumbu dorsoventral ditentukan oleh jenis ektoderm yang membungkus. Apabila lapisan ektoderm diputar 180 derajat, sebagian sumbu dorsoventral menjadi terbalik pada bagian elemen distal digiti atau jari. Gen WNT7A menentukan polaritas sumbu dorsoventral dengan spesifitas pada bagian dorsal, misal pada tunas membra ayam dan tikus. Penghilangan gen WNT7A ini dari embrio tikus akan menghasilkan bantalan tunggal di kedua permukaan cakar. Kemudian gen WNT7A mengaktifasi gen LMX1 pada sel mesenkim bagian dorsal. Gen ini akan mengkode faktor transkripsi penting dalam perkembangan sel punggung lengan. Apabila gen tersebut diekspresikan pada sel mesenkim bagian ventral, maka fenotip dorsal akan dimunculkan. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga, bagaimana perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membra. Pada awal perkembangan embrio, kapila dan pembuluh darah utama seperti aorta mulai terbentuk bahkan sebelum sistem saraf perifer berkembang. Struktur awal ini menjadi fondasi dari sistem sirkulasi yang akan berkembang lebih kompleks di tahap selanjutnya. Memasuki tahap pertengahan, arteri median dan arteri ulnar mulai terbentuk dan membentuk lengkungan pembuluh yang penting untuk perkembangan jari. Pembuluh darah mengalami proses remodeling, yaitu perubahan ukuran dan percabangan baru agar dapat memenuhi kebutuhan jaringan yang terus tumbuh. Pada fase lanjut, pola pembuluh darah mulai menyerupai sistem peredaran darah dewasa. Arteri ulnar menjadi jalur utama penyuplai darah dan hubungan antara pembuluh darah dengan saraf mulai terbentuk secara paralel. Keduanya berkembang berdampingan membentuk sistem neurovaskular yang teratur. Akan menjelaskan pertanyaan 4, yaitu bagaimana perkembangan sistem saraf pada perkembangan membra. Yang pertama, sistem saraf berkembang dari lapisan ektoderm yang akan membentuk neural tube sebagai cikal bakal otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sumsum tulang belakang yang terbentuk akan menjadi pusat keluarnya neuron motorik dan sensorik yang tumbuh keluar membentuk saraf perifer. Dan ini akan menghubungkan sistem saraf ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pada minggu ke-4 sampai ke-5 kehamilan, saraf perifer menjalar ke limbas calon anggota tubuh dengan bantuan molekul sinyal seperti NGF yang akan merangsang pertumbuhan saraf. Yang keempat, pembentukan saraf membra atas melibatkan plexus brachialis atau C5 T1 dan RAL, T3 C4 serta saraf interkor. Selanjutnya, pertanyaan kelima, bagaimana perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membra?
Yang pertama, 3 lapisan germinal dibentuk awal kehamilan menjadi dasar jaringan tubuh. Jadi, pada masa awal embrio akan terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan membentuk seluruh jaringan dan organ tubuh ini. Kemudian, mesoderm paraksial membentuk somit sebagai asal otot dan tulang. Dari bagian mesoderm paraksial yang mengalami segmentasi, hal ini yang akan membentuk somit sebagai cikal bakal pembentukan otot, tulang, dan dermis. Kemudian, proses pembentukan somit akan dikendalikan oleh sinyal molekuler dari jalur Notch, WNT, FGF, dan asam retinoat yang mengatur pola dan waktu segmentasi. Kemudian, dermomiatom akan menghasilkan sel awal otot dengan PEX dan myode. Selanjutnya, miatom primer berkembang menjadi otot rangka dan bermigrasi ke anggota tubuh. Kemudian, osifikasi intramembran mengubah mesenkim menjadi tulang pipih seperti tengkorak. Dan osifikasi endokondraf mulai dari tulang rawan akan menjadi tulang paru. Pusat osifikasi primer akan muncul di diafisis dan periosteum. Osteoklas membuat rongga meduler untuk pertumbuhan tulang. Kemudian, pusat osifikasi sekunder muncul di epifisis setelah lahir, dan lempeng epifisis akan menjadi zona pertumbuhan. Semua proses ini dikendalikan oleh gen dan sinyal molekul agar otot dan tulang terbentuk sempurna. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, anomali apa saja yang dapat terjadi dalam perkembangan membran? Untuk anomalinya yang pertama ada polidaktili, yakni jari tambahan lebih dari 5, bisa tumbuh di sisi ibu jari, kelingking, atau tengah. Penyebabnya mungkin terjadi karena mutasi genetik, faktor lingkungan, seperti alkohol, rokok, dan radiasi. Yang kedua ada pocomelia, yakni bagian tengah lengan atau paha tidak berkembang, tangan atau kaki langsung melekat ke tubuh terkait sindrom genetik dengan gangguan pertumbuhan lain. Yang ketiga ada anomali sindaktili, yakni penyatuan 2 atau lebih jari, bisa kulit atau tulang, bisa sederhana atau kompleks, mutasi genetik biasanya memerlukan pembedahan. Yang keempat, brachidaktili, yakni jari tangan atau kaki pendek karena gangguan tulang. Yang kelima, hemimelia, yakni tidak adanya sebagian atau seluruh tulang anggota tubuh. Yang keenam, ectrodaktili, yakni catar lobster, hilangnya sebagian jari. Yang ketujuh, kemtodaktili, yakni jari tertekuk permanen. Yang kedelapan, klinodaktili, yakni jari melengkung ke samping. Dan yang ke-10, yakni arachnodaktili, yakni jari sangat panjang dan tipis. Untuk yang terakhir ada amelia, yakni ketiadaan anggota tubuh. Berikut ini untuk gambar-gambar dari anomali-anomali pada perkembangan membran. Baik, selanjutnya terdapat evaluasi. Jadi proses evaluasinya, proses perkembangan membran itu diawali dengan pembentukan tunas yang kemudian diikuti oleh penentuan suhu dan diferensiasi struktur spesifik seperti pembuluh darah, otot, tulang, dan saraf yang seluruhnya diinisiasi oleh faktor pensinyalan tertentu. Jika terjadi kegagalan pembentukan organ atau munculnya kelainan, hal ini akan menunjukkan adanya gangguan pada ekspresi faktor inisiasi atau gen pengatur terkait, sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian sebelumnya. Contohnya pada kasus amelia, di mana individu tidak memiliki tangan dan kaki. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada sel mesenkim yang seharusnya menghasilkan apical ectodermal ridge atau AER, suatu struktur kritis yang memberikan sinyal inisiasi untuk pembentukan tunas membran. Pembuktian eksperimental menunjukkan bahwa penghilangan AER pada fase awal hanya menghasilkan struktur parsial, sehingga ketiadaan AER sejak awal perkembangan akibat kegagalan saat mesenkim akan menyebabkan tunas membran sama sekali tidak terbentuk, yang menjelaskan fenomena amelia tersebut. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perkembangan membran vertebrata diawali dengan pembentukan limbat oleh asam retinoat, diikuti pengaturan pola 3 sumbu seperti proximal distal, anterior posterior, dan dorsoventral. Pembentukan jaring melalui apoptosis, misalnya BMP, MSX, FGF2, kemudian osifikasi tulang atau BMP, serta diferensiasi otot dan pembuluh darah. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti amelia,
Meromelia, Phocomelia, Micromelia, Brachydactyly, Syndactyly, atau Polydactyly. Next. Baik, berikut daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.